artinya sudah di tengah, kita tidak berpikir dari awal, sehingga majelis hakim dan jaksa itu terpolarisasi. Pola pikirnya seolah-olah TKP-nya dua, pada TKP-nya satu. Nah, inilah tugas saya sebagai penasihat hukum untuk menyangkutkan persepsi ini supaya satu TKP yang benar-benar terjadi. Baik, untuk sidang hari ini Pak. Sidang hari ini sebenarnya di luar agenda atau kemudian ya. Kita kemarin pada minggu yang lalu kita hadir di sini untuk sidang perkara dan kita mengikuti salah satu sidang pidana. Ternyata kita lihat, kita nilai itu bapaknya benar, tidak bersalah, tapi mengungkapkannya nggak bisa. Makanya kita mohon maaf, bukan kita dermawan, kita ketuk hati, makanya kita izin dengan Bu Siska, dengan Pak Nathan supaya menjadi penasihat hukumnya Pak Muhammad Ali. Karena Pak Muhammad Ali dituduh mengancam, namun dia belum mengancam, gitu kan. Kalau percobaan mengancam, ya saya akui. Nah, jadi dengan demikian setelah kita menyatakan siap menjadi penasihat hukumnya, tentu kita akan mencari kebenaran. Karena untuk menegakkan suatu kebenaran kita harus mengetahui kebenaran tersebut. Nah, kemarin kita juga terus cek ke lapangan, fakta-fakta itu ternyata benar. Dia belum terjadi pengancaman. Untuk pembelaan Pak Ali ini kendalanya gimana? Kendala pembelaan Pak Ali karena ada beberapa saksi yang minim, ya saksi yang minim, tapi ada saksi. Kemudian karena kita sudah di tengah. Artinya sudah di tengah, kita tidak berpikir dari awal, sehingga majelis hakim dan jaksa itu terpolarisasi. Pola pikirnya seolah-olah TKP-nya dua, pada TKP-nya satu. Nah, inilah tugas saya sebagai penasihat hukum untuk menyangkutkan persepsi ini supaya satu TKP yang benar-benar terjadi. Kami teman-teman bahwa Pak Ali tidak bisa membaca dalam dulu. Nah, Pak Ali ini mirisnya ya, beliau ini tidak sempat mengenyam pendidikan, jadi dia tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Salah satu hambatan itu. Jadi kemudian juga kena faktor faktor usia. Jadi mereka ini pendengarannya agak kurang. Jadi kita komunikasi kadang nggak nyambung. Ya, disitulah. Jadi makanya kita olah kita cari saksi-saksi yang menunjang. Ini sidang hari ini sidang apa Pak? Sidang hari ini alhamdulillah kita telah menghadirkan 2 saksi yang meringankan. Sebenarnya tadi kita sudah menghadirkan 4 orang saksi, tapi kan sesuai dengan berita acara saksi ya bahwa dari keluarga itu nggak boleh. Dan kemudian orang yang sudah mengikuti persidangan dari awal nggak boleh jadi saksi. Makanya tadi Pak Nathan bakal jadi saksi. Cuma kita juga tetap mengajukan saksi bahwa anaknya Pak Ali memang tidak disumpah, tapi setidaknya bisa mempengaruhi yang positif, yang mempengaruhi positif kepada majelis hakim bahwa inilah fakta yang terjadi yang sebenarnya. Langkah apa selanjutnya? Nah, langkah kita untuk sidang berikutnya kita akan menghadirkan 2 orang saksi. Kalau bahasa kami ya, bahasa kita pengacara saksi kunci, tapi dalam bahasa hukum tidak ada itu saksi kunci. Artinya saksi yang penting terkait melihat terjadinya yang dituduh kepada Pak Ali itu ancaman. Bahwa visumnya begini tidak ada. Jadi saksi itu yang akan kita hadirkan besok. Nah, kemudian salah satu langkah penting dalam hal pembelaan Pak Ali ini, kita akan mengajukan permohonan sidang di TKP, artinya pengecekan lokasi di mana Pak Ali berdiri, di
mana korban berdiri dan mana, sehingga jelas duduk perkaranya, ruang mana Pak Ali berdiri dan ruang mana korban berdiri. Nanti kita akan jelaskan itu, dan sidang berikutnya kita akan memasukkan sketsa kantor dulu dari mana, sehingga majelis hakim kan tidak terbayangkan. Kalau saya lihat majelis hakim tidak tergambarkan seperti gedung museum itu yang sebenarnya tidak, dia tidak tergambar. Jadi sehingga agak boleh kata maaf majelis hakim, bukan kita ngomong dia ngawret, penalarannya itu nggak nyambung. Makanya kita akan siapkan dana itu ya, karena polisi tidak ada melakukan olah tkp. Beberapa saksi kita tanyakan tidak ada olah tkp.